Puji nama Tuhan, Shalom, Jemaat Gereja Keluarga Tabernakel dimanapun kita berada. Mari saudara, hari ini kita bertemu lagi untuk kita bersekutu bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengajak saudara untuk bersaat teduh sejenak. Kami sungguh kagum Tuhan atas kebesaran-Mu di dalam kehidupan kami. Kau begitu indah melakukan setiap perkara di dalam kehidupan kami. Tidak pernah sekalipun Engkau meninggalkan kami Bapa. Untuk itu pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami membawa pujian, penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Terselami kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Katakan kau sungguh indah Tuhan, kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu tiada tersalah, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh
Tuhan, begitu ajaib perkasa Engkau bagi kami. Pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan, kematian-Mu, kebangkitan-Mu Tuhan, itu mengubahkan kami. Kami rindu Tuhan, Engkau terus bekerja di dalam hidup kami. Engkau terus menjadikan kami alat-alat-Mu Tuhan untuk memberitakan kasih-Mu yang luar biasa itu kepada banyak jiwa Tuhan, agar semakin banyak jiwa dimenangkan oleh karena kami dan karena Engkau ada di hidup kami. Terlalu kagum Tuhan kami atas segala perbuatan-Mu yang ajaib. Untuk itu Tuhan, pagi hari ini Kau yang mau sucikan, kuduskan kami Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami Tuhan untuk kami bersama-sama bersekutu Tuhan. Untuk sama-sama kami dibentuk melalui firman-Mu yang kudus, melalui persekutuan kami dengan Engkau. Terlebih Tuhan, layakkan kami untuk kami membawa setiap ucapan syukur kami, setiap permohonan kami melalui pujian dan penyembahan kami. Mali Allah, Kau yang hadir di setiap kami. Kau yang mau hadir di setiap keluarga yang sedang beribadah. Kau yang mau hadir di setiap pribadi Tuhan yang bersama-sama menyaksikan ibadah ini. Biar Roh Allah saja yang ambil alih setiap kami Tuhan. Kau jamah kami satu persatu Tuhan. Kau pulihkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena kami tahu Allah selalu menyediakan berkat besar bagi kehidupan kami. Mari Tuhan, kami serahkan Tuhan ibadah kami. Dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau undang Roh Allah turun atas kita. Biarlah api kemuliaannya tercurah dari surga. Api kemuliaannya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitkan gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Dengarkanlah suara nafiri. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya
Tuhan, Dia Allah kita, Dia Raja segala raja. Biar roh Allah tercurah dari surga, api kemuliaannya tercurah dari surga untuk kita semua. Mari saudara, kita mempersiapkan hati kita untuk pagi hari ini. Kita menerima berkat dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala kita. Kita minta Roh Kudus untuk hadir dalam kehidupan kita. Karena sungguh tiada ada yang mustahil dan tiada yang sukar bagi Allah, jika Roh Allah turut bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Di antara kita, Roh Kudus hadir di antara kita. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu mengalir di tempat ini, di rumah kami, dimanapun kami berada Tuhan. Itu menjadi kerinduan kami, seperti janji-Mu kepada kami Tuhan. Kau akan memberikan, menurunkan kepada kami seorang roh penolong Tuhan, yaitu Roh Kudus-Mu, untuk hidup di hidup kami, menuntun kami dalam setiap perjalanan kami Tuhan.
Ini kerinduan kami Yesus, kami memiliki Roh Kudus-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami ada sampai hari ini itu semua karena anugerah-Mu. Semua karena karya terbesar dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami persiapkan hati kami untuk kami terus Tuhan dibangun oleh firman Tuhan yang akan dibagikan. Untuk itu Tuhan kami berdoa untuk Ibu Gembala kami. Biarlah Tuhan Roh Allah turun atasnya. Hikmat yang daripada-Mu turun atasnya Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Mampukan kami terus melakukan firman itu Tuhan, untuk semakin kami serupa dengan Engkau. Pribadi Yesus yang kami cintai, biarlah itu Tuhan berdampak bagi kami, berdampak bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus. Salam jumpa kembali pada acara ibadah raya pada hari ini. Saudara, minggu depan kita akan sama-sama memperingati Hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus yang pertama kali kepada murid-murid Yesus. Dan menjelang hari turunnya Roh Kudus itu, saya berharap kita semua meningkatkan doa kita, meningkatkan persekutuan kita kepada Tuhan. Kalau bisa sambil berpuasa. Kita mau sama-sama mempersiapkan diri untuk meminta kepenuhan Roh Kudus-Nya. Dan di hari-hari ini memang kita semua sedang bergumul ya untuk mendapat kepenuhan Roh Kudus-Nya. Terkhusus saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita sama-sama beribadah pada hari Sabtu tanggal 22 dan hari Minggu tanggal 23 nanti, khusus untuk meminta kepenuhan Roh Kudus pada ibadah pencurahan Roh Kudus. Peringatan akan kenaikan Tuhan Yesus di surga yang sudah kita lakukan pada hari Kamis yang lalu itu sangat penting kita lakukan. Dan peringatan turunnya Roh Kudus ini juga sangat penting kita lakukan untuk sama-sama beribadah, maksud saya supaya kita semua menyadari lagi bahwa kita semua ini mendapat kesempatan untuk menerima kuasa dari tempat tinggi. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus, kita punya kesempatan juga yang sama untuk menerima kepenuhan Roh Kudus-Nya sehingga mendapat kuasa dari tempat tinggi. Kuasa yang mendatangkan kemampuan untuk melakukan banyak perkara di dunia ini. Seperti yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus ada di dunia. Mari kita mengingat kembali. Apa sih janji Bapa itu? Saat-saat ini kita banyak sekali mendengar ayat-ayat ini dibacakan saudara. Tapi itu semua berguna untuk kita mengingat satu janji yang memang menjadi tujuan kita semua untuk kita bisa mengabarkan Injil. Kita mau baca dari Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai dengan 5 dan ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai 5 dan ayat 8. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu adalah janji Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga ya. Setelah dia bangkit, sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus mengatakan janji ini. Yaitu janji bahwa murid-muridnya akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas mereka.
Roh Kudus turun atas mereka di sini itu merujuk ke ayat 5, yaitu kalau mereka menerima baptisan Roh Kudus. Kata dengan berasal dari bahasa asli Yunani yang adalah en gitu ya, yang artinya adalah dalam. Jadi baptisan dengan Roh Kudus itu artinya baptisan dalam Roh Kudus. Dan seperti baptisan air, maka baptisan dalam Roh Kudus itu artinya roh kita dibenamkan dalam Roh Kudus. Jadi Roh Kudus dicurahkan sebanyak-banyaknya sehingga roh kita terbenam di dalam Roh Kudus. Nah, pada saat Tuhan Yesus menyampaikan pesan tentang kuasa yang akan diterima oleh para muridnya, pada saat itu murid-muridnya belum mengerti seperti apa sih menerima baptisan Roh Kudus itu, seperti apa sih kuasa yang turun dari tempat tinggi itu gitu ya. Nah, yang sudah mereka dapat adalah Roh Kudus yang menghidupkan. Ketika mereka betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus bangkit, lalu Tuhan Yesus menghembuskan Roh Kudus yang menghidupkan roh mereka. Nah, tapi mereka belum dapat kepenuhan Roh Kudus. Rohnya sudah dihidupkan tapi kepenuhan Roh Kudus belum dapat. Jadi sampai di sini kita pelajari ya saudara ya, bahwa seseorang yang sudah mendapat pembaharuan di dalam roh, belum tentu sudah mendapat kepenuhan Roh Kudus. Kebalikannya, orang yang bisa menerima kepenuhan Roh Kudus adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan sudah menerima roh yang menghidupkan. Kedua hal di atas memang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus untuk diberikan kepada setiap orang yang mau beriman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kamis yang lalu saya sudah menjelaskan ya, ada 2 pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan seseorang yang menerima yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu roh yang menghidupkan dan roh yang memberi kuasa. Lalu di ayat 4 murid-murid dikatakan tidak boleh meninggalkan Yerusalem. Jadi murid-murid harus menunggu di Yerusalem. Menunggu di situ bukan dengan tanpa tujuan. Tetapi menunggu itu dalam rangka menanti turunnya Roh Kudus. Menanti kuasa itu dicurahkan ya, turun atas murid-muridnya ketika murid-murid mendapat kepenuhan Roh Kudus. Tuhan Yesus melarang murid-muridnya untuk kemana-mana. Melarang, diam aja deh di Yerusalem gitu ya. Nah kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu bahwa murid-muridnya belum menerima kuasa. Dan murid-murid taat, nurut sama pesan Tuhan Yesus. Hal taat ini seharusnya memang dipunyai oleh murid-muridnya saudara. Karena sebelum itu Tuhan Yesus pernah mengatakan aku akan mati, anak manusia akan disesah dan sudah digenapi di Jumat Agung. Kemudian aku akan bangkit, sudah digenapi. Lalu sekarang ini sebelum dia naik ke surga, dia menjanjikan janji Bapa itu ya, mencurahkan rohnya dan memberi kuasa. Tentu saja murid-muridnya percaya. Lalu janji Bapa itu benar-benar digenapi ketika murid-muridnya sedang menunggu. Menunggu di sini artinya menanti-nantikan. Kita mau baca dari Kisah Para Rasul 2 ayat 2 sampai 4a. Kisah Para Rasul 2 ayat 2 sampai 4a. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nah saudara, pada saat mereka tetap berkumpul di Yerusalem, di rumah tempat mereka berkumpul itu mereka taat ya melakukan perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus, mereka dilawat oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu digambarkan seperti lidah-lidah api yang turun atas setiap orang-orang yang ada di situ yang menunggu-nunggu janji Bapa. Nah kemudian mereka betul-betul baru mereka merasakan seperti ini gitu ya. Terus dari mana mereka tahu bahwa itu adalah Roh Kudus? Karena mereka mengalami hal yang belum pernah mereka alami. Mereka mengalami manifestasi
ketika Roh Kudus itu turun atas mereka. Mereka sendiri mengalami satu hal lalu mereka berkata-kata dalam bahasa yang mereka belum pernah tahu. Begitu ya. Itu adalah bentuk dari manifestasi Roh Kudus. Jadi ketika Roh Kudus memenuhi seseorang pasti ada dampak positifnya. Ya. Nah, tidak semua orang menerima baptisan Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus. Orang-orang di sekitar rumah itu tidak menerima karena mereka tidak menunggu janji Bapa. Yang menerima itu ada yang di rumah itu saja yang mereka menunggu-nunggu sambil berdoa, menunggu-nunggu dengan percaya bahwa Roh Kudus memang akan diberikan ke mereka. Percaya bahwa Roh Kudus itu diperlukan oleh orang-orang yang sudah menerima roh yang dihidupkan gitu. Apa yang dapat kita ambil dari pelajaran ini? Jadi setiap orang percaya pasti menerima roh yang menghidupkan. Roh Kudus yang berupa roh yang menghidupkan. Nah, tetapi roh yang menghidupkan belum tentu menerima kepenuhan Roh Kudus. Kalau kita mau menerima kepenuhan Roh Kudus, maka kita harus sudah mendapat roh yang menghidupkan itu. Artinya kita sudah dikuduskan. Dosa kita sudah ditebus. Itu syarat pertama untuk menerima kepenuhan Roh Kudus. Dan kita hidup dalam kekudusan. Lalu yang kedua, percaya bahwa Tuhan menghendaki setiap orang menerima kepenuhan Roh Kudus itu. Para murid percaya bahwa mereka itu akan diberi kepenuhan Roh Kudus. Mereka itu akan diberi kuasa dari tempat tinggi. Para murid percaya. Kemudian mereka menunggu turunnya Roh Kudus. Ya, mereka duduk di situ dengan menunggu hal itu digenapi. Sedangkan orang-orang yang di luar itu tidak percaya. Jadi saudara, baptisan Roh Kudus itu memang tidak semua orang mendapat. Hanya orang yang percaya dan orang yang menunggu, orang yang mengundang Roh Kudus ke dalam kehidupannya, orang yang ingin dipenuhi dengan Roh Kudusnya, mereka akan mendapatkan. Jadi baptisan Roh Kudus itu hanya baptisan Roh Kudus pada saat itu terjadi pada hari Pentakosta. Sebetulnya setelah waktu itu setiap hari Roh Kudus dicurahkan. Setiap orang boleh meminta kepenuhan Roh Kudus kapanpun. Kita memperingatinya setahun sekali gitu ya. Ini karena supaya kita sama-sama diingatkan kembali bagaimana kuasa Roh Kudus itu atas kehidupan kita yang sudah menerima baptisan Roh Kudus. Jadi setiap orang percaya yang menjaga hidupnya di dalam kekudusan berhak atau mendapat kesempatan untuk menerima kepenuhan Roh Kudus. Lalu buat apa sih baptisan Roh Kudus itu? Kita mau baca dari Lukas 24 ayat 47 sampai 49. Lukas 24 ayat 47 sampai 49. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Dan kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Nah, ayat ini adalah perkataan Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Tuhan Yesus memberikan perintah bahwa murid-murid Yesus harus menjadi saksi tentang berita pertobatan dan pengampunan dosa melalui nama Yesus. Ini maksudnya adalah di dalam nama Yesus ada pengampunan dosa. Artinya ketika orang mau percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dia akan menerima penebusan. Dia akan disucikan, dia akan dikuduskan. Tapi di lain pihak orang-orang yang sudah bertobat harus menceritakan bahwa dia mendapat penebusan. Orang-orang yang sudah bertobat harus menceritakan kepada orang lain bahwa dosanya diampuni dan menerima keselamatan.
Hal ini harus kita sampaikan kepada banyak orang, saudara. Dan harus diberitakan kepada semua orang. Dan Tuhan Yesus tahu bahwa memberitakan hal ini tidak mudah. Bagaimana cara memberitakan hal ini? Kita harus bisa menceritakan bahwa kuasa Tuhan Yesus terjadi dalam kehidupan kita. Jadi orang-orang yang sudah berjalan bersama dengan Yesus, kehidupannya banyak ditolong, kemudian sering sekali mendapat jalan keluar, itu bisa, harusnya itu saja yang diceritakan. Itu saja yang disaksikan kepada banyak orang. Jadi yang bisa menyaksikan adalah orang-orang sudah mengalami pertolongan Roh Kudus. Tapi dalam hal menyampaikan kabar baik ini atau menjadi saksi ini tidak mudah. Harus mendapat kuasa. Tuhan Yesus sendiri yang lahir dari Roh Kudus tidak memberitakan kabar keselamatan sebelum Allah mengurapi Yesus dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus baru melayani setelah Tuhan mengurapi Yesus dengan Roh Kudus. Kita mau baca dari Lukas 3 ayat 21b sampai 22. Lukas 3 ayat 21b sampai 22. Dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ini adalah peristiwa di mana ketika Yesus dibaptis air. Tuhan mengurapi Yesus dengan Roh Kudus. Dikatakan turun Roh Kudus ke atasnya. Lalu apa yang terjadi? Lukas 4 ayat 1. Lukas 4 ayat 1. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Nah, Yesus dikatakan tadi, dicatat di ayat Lukas 4 ayat 1 ini, yang penuh dengan Roh Kudus. Yesus menjadi pribadi yang penuh dengan Roh Kudus ketika Roh Kudus turun atas Yesus. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Jadi Yesus yang pada waktu itu sebagai manusia setelah penuh dengan Roh Kudus, setelah mendapat urapan Tuhan. Jadi Yesus yang ketika Roh Kudus turun atas Yesus dikatakan Yesus penuh dengan Roh Kudus. Itu artinya mendapat urapan Tuhan, yaitu berupa kepenuhan Roh Kudus sekaligus kuasa Tuhan. Baru Yesus berjalan berkeliling. Berjalan berkeliling ini menggambarkan mulai melayani, saudara. Yang kita tahu bersama, dia melayani dimulai dengan pencobaan di padang gurun ya. Dan dia terhindar dari cobaan iblis. Kemudian dia memilih murid-muridnya. Lalu dia berbuat baik dengan menolong banyak orang. Yang sakit disembuhkan, yang buta dicelikan, yang lumpuh berjalan. Nah, saudara, banyak mujizat yang bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Yesus sudah diurapi. Semua ini Yesus lakukan dalam rangka apa? Memberitakan Injil Kerajaan Allah. Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Dia juga menyembuhkan orang yang dirasuki oleh kuasa iblis. Orang yang dirasuki, iblisnya diusir dari orang itu sembuh. Bukan cuma itu, seluruh kuasa iblis itu dihancurkan. Kuasa kerajaan iblis dihancurkan dengan kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya. Dari contoh apa yang Yesus lakukan pada waktu itu di dunia, kita mengetahui bahwa turunnya Roh Kudus atas kita semua membuat kita menerima kepenuhan Roh Kudus dan mendapat kuasa. Karena memang inilah tujuan Tuhan Yesus
memberikan kuasa kepada kita untuk kita bisa juga melakukan kebaikan. Ketika Yesus melakukan kebaikan, dia itu sedang bersaksi saudara, bahwa dia dan Bapaknya satu. Bapa di surga itu bisa menyembuhkan. Bapa di surga itu bisa mengusir kuasa kegelapan. Bapa di surga itu perbuatan-perbuatannya sungguh luar biasa. Itu yang Yesus lakukan. Sehingga kalau orang mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka orang itu bisa terbebas dari sakit penyakit. Bisa juga terbebas dari kuasa kegelapan yang merasuk dia. Dan terutama terbebas dari dosa. Lalu orang itu juga bisa mendapat kuasa seperti yang Yesus dapatkan untuk orang itu bersaksi kepada orang lain. Jelas ya saudara, jadi kepenuhan Roh Kudus mendatangkan kuasa diperlukan untuk kita yang mau bersaksi. Karena itu sekali lagi saya ingin mengingatkan, hari Sabtu dan hari Minggu mari ikuti ibadah pencurahan Roh Kudus supaya kita beroleh kepenuhan Roh Kudus kembali. Kepenuhan Roh Kudus itu salah satunya bisa membuat kita itu peka akan suara Roh Kudus. Dan itu sangat baik untuk kita mengerti akan rencana Allah, untuk kita bisa mengabarkan Injil, untuk kita bisa menjadi saksi. Coba kita baca contohnya dari Kisah Para Rasul 16 ayat 6 sampai 10. Kisah Para Rasul 16 ayat 6 sampai 10. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Britinia, tetapi Roh Kudus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Ayat-ayat ini merupakan satu peristiwa perjalanan ketika Rasul Paulus bersama dengan beberapa jemaat termasuk Timotius akan mengabarkan atau akan menyebarkan Injil Kristus, memberitakan Injil keselamatan. Awalnya Paulus bertujuan pergi ke Asia, tetapi tadi dikatakan Roh Kudus mencegah mereka. Kemudian 2 kali dicegah. Roh Kudus tidak menginginkan Paulus pergi ke Asia. Lalu Paulus mencoba ke Bitinia. Tetapi sekali lagi dikatakan Roh Yesus tidak mengizinkan mereka pergi ke Bitinia. 2 kali Paulus mendapat peringatan dan tuntunan Roh Kudus. Kita tahu ya, Paulus sudah mendapat kepenuhan Roh Kudus sejak ditumpangi tangan oleh Ananias dan matanya dicelikan. Jadi Paulus peka terhadap suara Roh Kudus. Dan pada malam harinya saya percaya karena beberapa kali diingatkan oleh Roh Kudus, Paulus ingin bertanya, Tuhan kalau gitu saya harus pergi kemana? Dan Roh Kudus juga menunjukkan kepada Paulus melalui satu penglihatan bahwa ada orang di Makedonia. Lalu berseru kepadanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Dari situ Paulus mengerti bahwa Paulus harus pergi ke Makedonia. Besoknya Paulus mengatakan kepada rekan-rekannya dan akhirnya diambil satu kesimpulan, Paulus pergi ke Makedonia. Nah, Makedonia itu ada di Eropa saudara. Kita tahu Injil Yesus Kristus itu disebar dari Eropa ke Amerika, ke Asia, ke daerah Amerika Selatan. Itu semua dari Makedonia, dari Eropa. Jadi saya percaya ketika kita ingin memberitakan Injil Kristus diperlukan kepekaan terhadap Roh Kudus.
diperlukan kepekaan menerima karunia-karunia Roh Kudus. Salah satunya Paulus menerima karunia penglihatan sehingga dia dengan tepat pergi ke Makedonia. Lalu kita sekarang bisa menerima Injil Kristus karena dulunya Paulus sudah ke Eropa. Dari Eropa misionari keliling dunia. Jadi saudara, pada saat ini saya ingin mengajak kita semua yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah diberi roh yang menghidupkan, yang hidup kudus, berusaha ya untuk hidup kudus, untuk mengundang Roh Kudus secara khusus sehingga kita bisa menerima kepenuhan Roh Kudus untuk kita mendapat kuasa dari tempat tinggi, untuk kita bisa bersaksi kepada banyak orang bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jangan lupa sama-sama kita bersekutu dalam ibadah pencurahan Roh Kudus. Puji Tuhan. Amin. Mari saudara kita bersatukan hati. Kita meminta kepada Tuhan supaya Dia memenuhi kita dengan Roh Kudus-Nya dan kita menerima kuasa untuk melakukan segala perkara. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya,
ketika Roh-Mu memenuhi kehidupan kami. Kami tahu ketika kami berjalan bersama dengan Engkau, tak ada satu hal pun yang mustahil tidak dapat kami lakukan. Tapi itu semua bukan karena kami. Itu semua karena tuntunan-Mu, karena kuasa yang dari tempat tinggi itu boleh ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk curahan Roh Kudus-Mu. Kami mau belajar untuk menjadi saksi-Mu dalam kehidupan kami. Belajar hidup takut akan Tuhan. Belajar menyampaikan kabar baik Tuhan supaya makin banyak orang datang kepadamu. Kami ingin menyenangkan hati-Mu. Roh Kudus, sungguh-sungguh tolong kami untuk kami bisa menyenangkan hati-Mu. Dan terkhusus Tuhan, kami merindukan terus Tuhan untuk kami boleh dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu, boleh dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu sehingga Kau tambah-tambahkan karunia buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Tambahkan dan penuhkanlah Roh Kudus atas mereka satu persatu Tuhan. Supaya mereka dapat lebih lagi melayani-Mu dengan luar biasa. Dan kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu Tuhan terhadap setiap kami yang melayani-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus kami bergumul, kami ikut mendoakan supaya negara ini terlepas dari pandemi ini Tuhan. Tapi kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami terus berdoa juga Tuhan, Engkau yang menolong setiap jemaat-Mu. Terkhusus yang mau menerima akan Roh Kudus-Mu, yang rindu untuk dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan, Engkau yang bekerja pada masing-masing jemaat-Mu yang merindukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ingin mengakhiri ibadah ini Tuhan, dan kami mohon berkat yang daripada-Mu boleh turun atas kami semua. Mari saudara angkat tangan saudara dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Dicurahkan berkat, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus turun atas kita semua dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita menyimak kegiatan Gereja Keluarga Tabernakel Induk Bandung untuk 1 minggu ke depan. Kita mulai pada hari Selasa 18 Mei 2021. Renungan doa puasa disampaikan oleh Ibu Pendeta Lana Harumia. Hari Kamis 20 Mei 2021 pesan singkat oleh Bapak Pendeta Stephen Pele. Hari Sabtu 22 Mei 2021 ada ibadah pencurahan Roh Kudus. Ibadah dilakukan pukul 18.00 atau 6 sore secara serentak dan bersama-sama baik melalui Zoom atau online maupun melalui onsite. Dan firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Pendeta Stephen Pele. Hari Minggu 23 Mei 2021 ada ibadah raya Pentakosta. Ibadah dimulai pukul 9 pagi secara serentak dan bersama-sama baik melalui online atau Zoom maupun melalui onsite. Dan firman Tuhan disampaikan oleh Ibu Pendeta Lana Harumia. Bagi anak-anak kata, kalian akan mendapatkan cerita dari Ibu Mia. Para orang tua diharapkan membimbing anak-anaknya di dalam melakukan ibadah pencurahan Roh Kudus. Bagi yang mau mengikuti ibadah onsite,
bisa menghubungi Ibu Mia atau menghubungi saya. Undangan Zoom akan dikirim melalui WA Humas atau grup Humas. Selamat ulang tahun kepada Saudara Tobias yang berulang tahun tanggal 13 Mei dan Ibu Irene Tobing yang berulang tahun tanggal 16 Mei hari ini. Tolong catat ya waktunya dan persiapkan diri kita untuk menyambut pesta rohani ini. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.